gram ditambah air 360 jadinya udah 400 gram. Ini satu piring itu Pak tunjukkan nih. Ini tepung 40 gram itu jadinya segini, kenyang lah gitu loh. Dan ini cukup ekonomis kok ya. 1 kilo itu kalau online harganya cuma 18.000 sebenarnya. Ini 600 gram ya Pak ya? 600 gram. Tapi ada ongkosnya ya, ongkos. Kirimnya. Ini 600 gram kalau saya punya yang sekilo biasanya. Jadi totalnya sekilo dengan ongkosnya kalau beli online sekitar 18 tambah 20 lah ya, sekitar 38.000. 38.000 itu bisa untuk 2 kali makan. Nah kan murah juga kan? Murah. Untuk 20 kali makan karena setiap makan hanya 40 gram. Ya. Tapi kalau seandainya 40 gram kurang kenyang, ya boleh ditambah sampai 60. Tapi jangan maksimal juga Pak ya? Iya. Jangan lupa juga kan kita nggak cuma makan papeda, ada sayurannya, ada proteinnya. Bener. Ada makan sate pun nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Tapi jangan pakai kecap. Jangan pakai kecap. ini kan proteinnya. Bener. Jadi yang pertama itu ya soal ukuran. Yang kedua boleh dipanasin. Panasin nggak tuh Pak? Sebenarnya boleh, cuman nggak enak. Jadi rasanya berubah? Apa gimana rasanya Pak? Kalau dipanasin? Teksturnya pun berubah ya teksturnya ya. Oke gini ya. Jadi kental juga kan. Jadi kalau saya makan satu porsi yang saya habis itu. Oh, jadi nanti si mau bikin lagi aja. Jadi mendadak ya Pak? Mendadak bikinnya. Jangan bikin banyak kemudian dipanasin nggak enak. Kayak nasi gitu ya? Nggak enak loh. Jadi mendingan bikin panas aja gitu. Toh sehari juga kita nggak akan terus-terusan makan papeda kan? Iya. Cuma kalau saya pagi gitu ya. Jadi percuma juga misalnya bikin banyak buat sekarang, kemudian disimpan di kulkas, kemudian besok percuma. Wong bikin juga 10 menit jadi kok. Iya, nggak butuh lama kan? Iya. Nah ya. Ada lagi yang bertanyakan mungkin sepertinya nggak ada nih Pak, cukup Pak dari jadi semuanya sudah terjawab dan ini bukan Dokter Wisnu ini saya bukan dokter ya, bukan dokter sekali lagi saya penyintas diabetes kita diskusi di sini hanya sebagai diskusi aja sebagai untuk sesama biar kayak prihatin sebetulnya orang sama diabetes. Dibilang sama Pak Wisnu diabetes itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, ternyata Pak Wisnu bisa beraktivitas normal tuh sekarang sampai puasa. Saya belum sembuh sih, saya belum sembuh sih, cuman yang biasanya dibilang bahwa diabetes itu harus minum obat seumur hidup, terus nggak bisa sembuh, itu bisa terbantahkan. Yang pertama saya nggak minum obat, gula darah saya baik dan saya cek pankreas saya itu juga membaik kok. Itu memang belum sampai pada tahap sembuh, ya belum, tapi arah ke sana itu sudah ada gitu. Oke, sebentar Bapak, kayaknya nggak ada lagi Pak. Ini. Beli sagu rumbia yang asli di mana ya? Sagu rumbia itu semua asli, asal Bapak Ibu nyebutnya nggak salah sagu rumbia, ya semuanya asli. Nggak ada sagu rumbia tiruan, nggak ada. Yang ada adalah tapioka dibilang sagu rumbia. Itu beda jauh ya? Beda jauh. Tapioka kan bahannya juga beda singkong kan? Dan itu tidak aman. Nah kan ada tuh Pak makan tradisional di Jogja masalah Pak, pakai mie tapioka. Nah itu gimana tuh Pak? Ya nggak boleh. Nggak boleh kan? Ya, kan bahannya itu tapioka. Tapioka ya. Cuman ada yang lucu nih. Yang namanya papeda itu kan aslinya kan bubur. Iya. Dari sagu rumbia. Tapi anak-anak itu ada jajanan sekolahnya namanya papeda. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya beda itu. Jauh kan? Jauh, itu kan dari gula ya kok gula? Tepung terigu, sagu juga sih. Telur di bukan pakai itu. Enggak. Bukan. Justru yang sagu itu seperti ini ya makanannya ya. Nah, papeda yang asli kayak gini gitu. Jadi papeda itu adalah bubur sagu sebenarnya. Bubur sagu. Nih Pak Wisnu, pendiri dari grup diabetes yang ada di Facebook, salam kenal dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Jadi saya bukan pendiri, saya adalah admin. Jadi yang mendirikan ada, kemudian saya diminta untuk membantu sebagai admin. Tuh. Silakan kalau mau gabung di FB ya. Facebook dengan ada
3 grup. Yang pertama yang paling besar itu adalah Forum Sharing Diabetes FSD, ya. Ada juga DTO, diabetes tanpa obat, ada juga KDI, Komunitas Diabetes Indonesia. Habis. Meter sama timbangan. Timbangan ya. itu yang penting ya buat Timbangan penyintas diabetes. itu supaya kita tidak tertipu oleh mata kita, mengira ini cuma sedikit kok, begitu ditimbang ternyata tinggi, banyak ternyata gitu loh. Jadi harus dipastikan, harus ada kepastian. Oh, ini beratnya segini gitu. Nih Pak, ada lagi orang kayaknya baru bergabung nih Pak. Pengganti karbo atau nasi yang aman untuk diabetes apa nih Pak? Sebutin lagi nih. Bapak tinggal di mana? Kalau Bapak tinggal di Papua, di Ambon atau di Riau sebelah timur, itu sagu rumbia. Pasti kenal sagu rumbia. Ini aman. Dibuat papeda namanya ya. Papeda itu adalah bubur sagu rumbia. Tapi Bapak harus memastikan ini sagu rumbia. Karena di luaran, di pasar, tepung tapioka juga dibilang sagu, padahal bukan. Seperti ini Pak ya. Ini ada. Ini salah satu contoh sagu rumbia. Ini ada tulisannya sagu rumbia. Kalau ada gambarnya, pasti gambarnya seperti pohon kelapa. Karena rumbia itu ada keluarga Palmae. Palmae itu keluarga kelapa. Jadi sawit kelapa, rumbia, salak, itu satu keluarga. Satu keluarga ya. Gambarnya kalau ini pasti gambarnya seperti pohon kelapa. Kalau gambarnya seperti pohon singkong, walaupun namanya sagu, itu pasti tapioka. Beda lagi ya. Beda. Jauh lagi ya. Jadi kadang dengan melihat gambar sepintas gitu udah tahu ini, nih ya. Nah ini kan gambarnya kan seperti pohon kelapa. Ya? Bukan itu ya, bukan yang lain kayak tapioka lagi ya, kan? Kalau tapioka pasti kalau berada gambarnya seperti pohon singkong. Beda dong gambar pohon singkong sama kelapa. Benar, beda. Beda gitu. Iya. Ya, itu udah semua kayaknya Pak terjawab. Ya udah. Masih ada setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Sebentar, nih Pak. Kalau bubur kacang hijau pakai maizena sedikit, kira-kira aman nggak tuh Pak? Terus ada kacang hijau yang aman nggak tuh Pak? Kacang hijau. Pertama, kacang-kacangan. Kacang hijau itu bisa aman kalau jumlahnya cuma 30 gram ketika mentah. Jadi saya kalau mau bikin kacang hijau untuk saya sendiri, saya timbang dulu. Itu balik lagi harus pakai timbangan itu ya? Pakai timbangan. Saya timbang 30 gram. Kemudian saya masak ya, saya tambahin santan, nggak masalah. Saya tambahin daun pandan, jahe, nggak masalah. Kemudian ketika makan, kalau mau yang mau yang manis, pakai stevia, ya. Jadi itu karena apa? Kacang hijau itu tinggi ininya, tinggi patinya. Nih ya Pak ya, timbangannya harus seperti ini. Nih timbangan. Jadi ini keluar. Jadi nggak mahal kok. Ya tergantung merek juga ya. Tapi 100.000 juga dapat. Itu. Penting nih ya buat ini ya. Penting banget ini nih. Jangan asal kira-kira Pak ya. Jangan kira-kira. Jadi nggak ada alasan saya nggak punya. Lah kalau nggak punya ya beli dong. Biar lebih aman. Iya biar lebih aman karena diabetes itu saya ulangi harus ingat 3. Jenisnya apa, jumlahnya berapa, dan kapan dimakan. Itu harus diingat. Jadi kalau jenisnya jenis aman, tapi jumlahnya tidak pakai ukuran, ya jadi nggak aman juga. Gitu. Contohnya semangka. Semangka itu aman. Saya pernah membuktikan sampai 150 gram masih aman. Tapi saya belum berani membuktikan kalau saya makan 1 butir. Saya nggak berani. Durian itu masih enak itu Pak. Untuk sebagian orang nggak aman. Tapi saya pernah membuktikan. Saya makan 70 sampai 100 gram masih aman asal setelah makan durian saya olahraga. Gitu. Jadi intinya selain pemilihan makanan juga jangan males.
Olahraga. Olahraga. Apalagi ini olahraganya kalau diabetes itu harus setelah Jalan. makan. Bukan Bukan sebelum makan. Sebelum makan justru lebih bahaya kayak gitu ya. Iya, karena kenapa? Kalau diabetes itu olahraga setelah makan, karena diabetes itu kan terjadi karena sel kita itu tidak bisa menerima glukosa, kan jadi itu. Kalau kita olahraga, glukosa tadi itu bisa dimasukkan ke dalam sel tanpa bantuan insulin. Jadi gula yang ada di sel diambil untuk keperluan olahraga, yang ada di dalam darah dimasukkan ke dalam sel. Itu lewat olahraga. Kalau olahraga sebelum makan, gula yang di dalam sel diambil. Ketika kita makan nggak bisa dimasukkan ke dalam sel. Nggak ada penyerapan dong. Satu lagi nih Pak. Percuma gitu loh. Nih, bilang dok, mau tanya. Jangan dok. Pak Wisnu bukan dokter dan saya pun bukan ahli medis gitu ya. Kita hanya sebagai diskusi pengalaman ya Pak ya. Hanya pengalaman bagi ilmu. Mau tanya ini, nasi kemarin dipanasin pakai dandang. Apa gulanya masih ada nggak tuh Pak katanya. Terus kalau gula Tropicana baik nggak Pak? Katanya tuh. Yang pertama. Kita bukan dokter. Iya. Yang pertama saya bukan dokter ya. Jadi, yang kedua pertanyaan, apakah nasi kalau kemarin dipanasin, didandang, apa gulanya sudah nggak ada kayaknya? Gulanya tetap ada. Saya kan bilang tadi di depan, mungkin Bapak Ibu tadi mungkin belum hadir ya. Nasi itu, bahkan tadi ada yang ekstrim. Biar kata disimpan di kulkas 7 tahun, tetap aja ada karbonnya, benar. Gitu. Jadi kita nyimpen di kulkas itu tidak membuat gulanya menjadi 0, enggak gitu. Tapi setelah dingin dia indeks glikemiknya turun, iya. Kalau jumlah karbonnya tetap naik, tetap ada ya, tetap ada, tidak berkurang. Jadi mau diapain? Kalau berkurangnya kemana? Gitu. Orang ada di situ. Tapi bahwa indeks glikemiknya turun karena dia makin keras, iya gitu loh. Ya. Nah, ada lagi nih Pak, bingung nih. Ini bener nggak nih nasi disimpan di freezer, ada aja dihangatkan, terus gula Tropicana tuh gimana tuh Pak? Yang pertama sudah terjawab ya, bahwa nasi itu mau disimpan dimanapun tetap aja ada kadar gulanya tinggi. Ya, kadar gulanya masih ada. Jadi tidak 0. Oke. Terus kemudian gula merek TS kita singkat aja ya. Itu tergantung gula yang mana. Karena TS sendiri mengeluarkan banyak jenis gula. Ada gula merah TS, katanya aman. Ada madu TS. Nah itu, saya bilang tadi itu Pak. Ada juga pemanis ya. Pemanis itu macam-macam. Ada stevia, ada pemanis jagung, ada ini. Nah itu pemanis jagung tuh Pak. Yang aman. Yang familiar. Kalau masih ada jagungnya nggak aman. Oh justru hindarin kayak gitu-gitunya ya? Hindari. Karena ada satu jenis sirup yang justru dia dicurigai menjadikan orang pemicu diabetes. Apa namanya? HFCS ya, HFCS, High Fructose Corn Syrup. Itu beredar di pasaran tuh Pak? Kebanyakan minuman itu pakainya HFCS. Kimia itu ya? Bukan maksudnya istilah kimianya. Bahasa kimianya HFCS. Jadi itu singkatannya itu HFCS. Kenapa dipakai itu? Karena dia lebih murah daripada gula tebu dan rasanya lebih manis daripada gula tebu. Jadi kalau dia pakai sirup jagung, itu rasanya lebih enak. Nah, tadi kan TS juga mengeluarkan sirup jagung kan. Saya kira itu juga nggak aman. Dan jangan lupa, TS itu bukan produsen makanan diabetes. Jangan lupa. Dia adalah produsen makanan untuk diet. Kalau diet itu apa? Concernnya adalah kalorinya sedikit, kalorinya lebih rendah maksudnya, kalorinya lebih rendah gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah gula produksi TS aman, saya pikir nggak aman kecuali stevia. Stevia ini Pak? Kalau dia produknya yang padat. Padat. Kalau ini kan yang cair. Ya, yang cair. Tuh. Ada berapa pilihan ya Pak ya? Ya. Gulanya. Terus kalau beras hitam sekali konsumsi berapa sendok ya Pak? Nah itu tuh beras lagi. Sekali lagi jangan pakai sendok.
Pakai ini. Sendoknya Bapak dan sendoknya saya bisa jadi berbeda. Pakai timbangan Tapi digital. ditimbang, ya. Saya lagi beli beras merah, beras hitam, tapi belum sempat saya masak. Tapi saya rasa sih juga nggak banyak bedanya dengan beras merah ya. Kalau buat saya yang aman itu 60 gram. Buat Bapak Ibu nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya timbangan ya oke lah ikut saya dulu gitu loh. Sebelum punya timbangan. Kalau udah punya timbangan, kemudian punya glukometer, bisa diuji coba sendiri. Saya makan segini. Eksperimen segini, ya? Eksperimen sendiri. Jadi lebih mengetahui cocok badannya Betul. kemana. Karena saya juga menemukan ukuran ini bukan tiba-tiba. Saya coba kok. Eksperimen. Yang namanya sagu rumbia itu berapa kali saya coba. Saya coba makanan ini. Dicoba begitu akhirnya seperti ketemu ya sagu rumbia ini ya. Ini ternyata yang aman begini. Yang aman. Jadi untuk hindari pakai nasi ini Pak ya, pakai sagu rumbia. Jadi memang sekali lagi kalau mau kayak saya nggak minum obat, memang agak rumit. Agak rumit begitu. Justru hidup pola sehat justru dijalanin. Ya, tapi saya bisa lepas dari obat itu. Intinya jangan berpengaruh sama obat. Ya itu pilihan lah. Kalau Bapak Ibu mau istilahnya nggak ribet gitu, ya sudah minum obat aja. Silahkan, itu pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Oke, itu aja Pak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Diskusi kita panjang lebar dari jam 4 tadi hampir 2,5 jam. Nggak kerasa ya Pak? Kerasa. Makin lama nih yang makin gabung juga makin banyak sebetulnya. Jadi kalau ada yang mau tanyakan lagi via TikTok atau yang lain, sosial media, di Instagram kita juga ada, di YouTube juga ada. Nanti bisa bisa ditanyakan lewat itu, kita kapan lagi kita bisa diskusi lagi di TikTok lagi pasca live. Makasih ya Pak atas waktunya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.